Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya kita akan bahas soal OSN tingkat provinsi untuk bidang geografi. Sekarang kita masuk ke geologi dan geomorfologi. Oke, jadi kemarin soal nomor 1 sampai 5 itu masuk ke bab iklim dan perubahan iklim. Untuk sekarang nomor 6 sampai 10 kita masuk ke soal geologi dan geomorfologi. Ini adalah soal nomor 6. Nih, soalnya adalah ini ya. Peta dan data pada gambar berikut berhubungan dengan, nah kita harus tahu dulu di peta ini itu menunjukkan tentang apa. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata, sebenarnya kalau misalkan teman-teman susah untuk bahasa Inggris, teman-teman langsung aja di sini ada kata yang namanya earthquake atau gempa bumi. Sehingga di sini peta ini merupakan peta yang menunjukkan terkait dengan adanya gempa bumi yang ada di dunia gitu. Nah, sehingga kita bisa langsung menghubungkan inti dari pertanyaan di soal ini. Jadi di sini gempa itu berhubungan dengan apa? Nah, oke, jadi kita akan bahas ke gambar-gambar yang ada di bawah. Jadi gempa ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya lempeng atau batas lempeng. Nah, seperti yang kita tahu, kita memiliki 3 batas lempeng ya. Jadi batas lempeng itu ada 3. Ada apa aja? Ada konvergen, kemudian ada divergen, dan terakhir ada yang transform. Nah, konvergen sendiri ini bisa dibagi menjadi 2 ya. Konvergen atau subduksi antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Kemudian lempeng benua dengan lempeng benua. Dan yang terakhir lempeng samudra dengan lempeng samudra. Nah, semua batas-batas tersebut itu mempengaruhi aktivitas gempa bumi yang ada di wilayah tersebut juga. Oke, sekarang kita masuk ke batas konvergen. Jadi batas konvergen ini terjadi ketika 2 lempeng ini saling mendekat. Contohnya ini adalah konvergen. Ketika 2 lempeng saling mendekat dan satu lempengnya itu terdesak ke bawah. Di sini terjadi yang namanya subduksi atau penunjaman lempeng. Biasanya lempeng yang menunjam ke bawah itu lempeng samudra. Kenapa? Karena lempeng samudra itu cenderung lebih berat densitasnya daripada lempeng benua. Jadi ini lempeng samudra dan ini lempeng benua. Nah, bagaimana gempa ini bisa terjadi? Jadi gini. Jadi ketika salah satu lempeng ini tertunjam ke bawah atau mendesak ke bawah, maka di daerah sini, di sini itu terjadi penumpukan tekanan. Nah, tekanan yang sangat besar ini akhirnya akan dilepaskan dalam bentuk energi gempa. Nah, makanya Indonesia, terutama di selatan Jawa dan juga di barat Sumatera, ini memiliki batas lempeng seperti ini dan sangat rentan terhadap bencana-bencana seperti gempa bumi dan juga tsunami. Ini dibuktikan dengan banyaknya aktivitas gempa yang ada di Jawa maupun di Sumatera. Nah, kemudian di sini ada ini ilustrasi penambang tektonik Pulau Jawa berarah selatan utara. Maksudnya apa? Jadi untuk di zona subduksi atau di zona konvergen ini ada 3 zona gempa bumi. Yang pertama ada outer rise atau zona gempa bumi luar. Nah, jadi zona gempa bumi outer rise ini terjadi di luar zona subduksi. Zona subduksi ini di sini. Dia zona di mana lempeng itu menunjam. Sedangkan yang warna kuning atau zona sumber gempa bumi outer rise ini letaknya ada di luar zona subduksi. Tapi ada tepat di atas lempeng yang
menunjam atau lempeng yang sedang menurun ke bawah. Jadi dia di atas di sini, bukan di wilayah yang ada di subduksi itu. Nah, jadi prosesnya kalau buat yang gempa bumi authorized, saat lempeng samudera ini lebih padat, yang lebih padat ini terdesak ke bawah di zona subduksi ketika lempeng samudera ini menunjam, maka terjadi tekukannya di area authorized yang menyebabkan gempa. Jadi di sini ada yang namanya tekukan atau lekukan dari lempeng samudera yang menunjam ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan gempa. Tapi biasanya gempa-gempa bumi authorized ini tidak terlalu besar. Tidak sebesar gempa bumi megatrust. Terus kemudian yang zona merah. Ini merupakan sumber gempa bumi megatrust yang ya isu-isu yang sering kita dengar akhir-akhir ini ya. Jadi di zona gempa bumi megatrust ini salah satu zona gempa yang terkuat dan paling berbahaya yang ada di zona konvergen. Nah, di mana satu lempeng subduksi atau ini lempeng samudera ini terdorong ke bawah lempeng benua. Jadi lempeng samudera ini menunjam ke bawah lempeng benua. Contoh dari megatrust ini ada di selatan Jawa ya. Ada di selatan Jawa, terus juga di pantai barat Sumatera. Ketika dua lempeng yang saling menunjam ini terkunci dan akhirnya bergerak, maka terjadi sebuah pelepasan energi yang sangat besar. Nah, pelepasan energi yang sangat besar ini menyebabkan terjadinya gempa bumi megatrust. Nah, gempa megatrust ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Contohnya adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Yang terakhir, yang warna biru, ini adalah zona Benioff atau gempa bumi intraslab. Jadi, zona Benioff ini terjadi di lempeng yang terperangkap di dalam mantel. Ini kan mantel ya, wilayah ini tuh udah mantel. Nah, si zona intraslab atau zona Benioff ini lempeng, zona di mana lempeng ini yang udah masuk ke mantel. Nah, jadi prosesnya ini saat lempeng yang terperangkap ini bergerak atau yang ada di mantel ini bergerak akibat adanya perbedaan tekanan, maka terjadilah gempa intraslab atau gempa yang ada di dalam lempeng itu sendiri. Nah, gempa intraslab ini biasanya terjadi di kedalaman yang lebih dalam dan juga sering dikaitkan dengan zona subduksi. Jadi intinya di sini ada megatrust, ini dangkal ya. Sedangkan yang intraslab ini dalam. Sedangkan yang di luar itu adalah gempa bumi authorized. Jadi ada 3 zona gempa bumi yang ada di batas lempeng konvergen. Sedangkan sekarang kita masuk ke lempeng divergen. Nah, lempeng divergen itu adalah lempeng di mana geraknya adalah saling menjauh. Jadi saling berlawanan kayak gini. Nah, bagaimana gempa ini bisa terjadi di zona divergen? Jadi ketika lempeng ini bergerak menjauh, maka magma, ini kan magma ya. Ini adalah magma. Magma dari mantel ini naik ke permukaan untuk menggantikan kerak yang saling menjauhi. Jadi ketika di sini arahnya berlawanan, maka di sini terbentuklah sebuah mid-oceanic ridge atau punggungan tengah samudera. Di sini terjadi kekosongan sehingga magma yang berasal dari mantel sini naik mengisi punggungan yang ada di zona divergen itu. Nah, meski umumnya gempa di batas divergen ini cenderung lebih kecil, tapi prosesnya ini tetap bisa menyebabkan gempa di sepanjang mid-oceanic ridge akibat perubahan tekanan pada kerak yang terpisah. Nah, terakhir ini adalah batas lempeng transform. Nah, batas lempeng transform ini di mana ada dua lempeng yang saling bergerak itu secara bukan berlawanan, tapi kayak berpapasan kayak gitu.
Dan ini terjadi secara horizontal. Dan gesekan ini menghambat pergerakan lempeng. Nah, bagaimana si transform ini bisa menyebabkan terjadinya gempa? Jadi, ketika energi energi akibat gesekan ini terakumulasi dan juga akhirnya dilepaskan, maka energi yang dilepaskan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah gempa. Kekuatan gesekan dan akumulasi tekanan yang ada di sepanjang batas ini itu menyebabkan terjadinya gempa. Contoh ada di San Andreas. Teman-teman pasti sering dengar ada sesar San Andreas. Ada filmnya juga kan itu. Sehingga di sini jawaban yang paling benar adalah yang di batas lempeng tektonik. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah gambar jumlah korban jiwa meninggal dari aktivitas gunung api per dekade 2020. Soalnya, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo sama-sama memiliki gunung api, namun dengan sifat yang berbeda, yaitu, untuk menjawabnya kita perlu tahu dulu batas lempeng yang ada di masing-masing wilayah. Jadi di Indonesia, kita pasti kenal batas lempengnya berupa lempeng konvergen atau saling menjauh. Sedangkan di Republik Demokratik Kongo, ini bukan konvergen, melainkan divergen. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di Republik Demokratik Kongo, jadi dia ini berada di tengah benua Afrika. Nah, ini dia terletak di zona divergen. Jadi, di sini ada Somalian Plate atau lempeng Somalia dan lempeng Nubian ini bergerak saling menjauh. Membentuk apa? Membentuk East African Rift Valley atau lembah atau rift yang ada di Afrika bagian timur. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi di sini ada lembah yang ada di darat dan ini adalah Somalian Plate dan ini Nubian Plate, menghasilkan sebuah retakan atau rift. Nah, bagaimana si rift ini bisa menyebabkan terjadinya gunung api? Jadi untuk di Republik Demokratik Kongo, jenis gunung api yang terbentuk ini lagi-lagi bukan karena subduksi, melainkan karena proses pemekaran lempeng yang juga menghasilkan gunung api yang lebih pasif. Nah, di Republik Demokratik Kongo, gunung api yang aktif pada umumnya ini terkait dengan pergerakan kerak benua yang tidak seaktif dengan zona subduksi. Jadi dia itu gak seaktif gunung-gunung yang ada di Indonesia. Nah, contohnya di sini ada Gunung Nyiragongo dan juga ada Gunung Nyamulagira. Ini merupakan produk dari gerak lempeng divergen atau produk dari East African Rift Valley itu. Nah, jadi kedua gunung itu merupakan gunung api hotspot. Jadi terbentuk akibat magma yang naik melalui kerak bumi yang lebih tipis. Nah, di sini walaupun si gunung ini masih aktif, tapi mereka cenderung lebih jarang meletus dibandingkan gunung api yang ada di Indonesia. Nah, kemudian berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita kan ada di batas lempeng konvergen. Nah, jadi gunung api yang terbentuk ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi di sini terjadi proses subduksi. Nah, proses subduksi di Indonesia ini mengakibatkan terbentuknya gunung api yang bersifat vulkanik aktif dan juga jumlahnya sangat banyak. Nah, Indonesia sendiri ini memiliki lebih dari 130 gunung api aktif yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, akibat aktivitas vulkanik ini sangat terkait dengan pergerakan lempeng yang saling bertumbukan sehingga menyebabkan gunung-gunung api ini sering meletus.
Jadi proses subduksi ini yang menyebabkan Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Jadi ketika si ini menunjam, maka si kerak ini di sini akan meleleh. Jadi ada proses pelelehan kerak samudra. Meleleh menjadi apa? Ya menjadi magma. Nah, kemudian magma ini akan naik ke atas, ini ada tanda panah, akan naik ke atas melalui celah-celah, dan di sini akan ketika naik mencapai permukaan dia akan membeku. Dan proses ini terjadi berulang-ulang hingga menciptakan sebuah gunung-gunung api tipe strato yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya di sini kalau kita lihat lagi, gunung api di RDK tidak terlalu bahaya karena jauh dari pemukiman penduduknya juga salah. Gunung api Indonesia terbentuk akibat batasnya konvergen, sedangkan RDK divergen. Nah, ini jawaban yang paling benar. Yang B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di tebing Breksi. Nah, jadi di sini ini merupakan gambar tebing Breksi yang ada di Yogyakarta yang kini menjadi tempat wisata yang cukup ramai yang dikunjungi oleh para wisatawan. Ternyata batuan di tebing Breksi ini terdiri dari tuf lapili, breksi batu apung, dan juga fragmen arang. Bagaimanakah proses terbentuknya batuan yang ada di tebing Breksi ini? Nah, sebetulnya teman-teman, untuk menjawab soal ini kita langsung aja lihat dari material atau batuan penyusun yang ada di tebing Breksi. Ini terdiri dari tuf lapili, breksi, batu apung, dan juga fragmen arang. Nah, semua dari material-material tersebut merupakan kita bisa kenal atau kita bisa sebut sebagai material piroklastik atau material yang berasal dari aktivitas vulkanik. Betulnya dari sini saja kita bisa langsung menjawab bahwa ini merupakan hasil dari letusan gunung api eksplosif. Nah, si tebing Breksi ini merupakan endapan ya. Dia itu merupakan endapan piroklastik. Akibat apa? Akibat letusan gunung api Purba Semilir. Jadi gunung api Purba itu gunung api yang sekarang sudah tidak aktif lagi dan berumur jutaan tahun yang lalu. Gunung api Purba Semilir. Kapan? Menurut di situs ESDM itu sekitar 20 juta tahun yang lalu. Nah, letusan ini sekitar 20 juta tahun yang lalu itu membentuk morfologi berupa singkapan endapan gunung api yang ada di lokasi ini dan juga membentuk morfologi berupa bukit sisa penambangan yang menghasilkan kupasan tebing setinggi 30 meter yang telah dikonservasi. Nah, sekarang tebing Breksi ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata oleh para masyarakat sekitar dan sekarang udah populer ya, udah banyak yang mengunjungi. Gitu. Oke, sekian pembahasan dari aku, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.